Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayo. Nah, dan di video kali ini gue akan juga menjawab beberapa pertanyaan dari kalian tentang bagaimana atau apa saja sih peralatan yang dibutuhkan untuk kita memulai job wedding videography. Nah, tentunya gue bagiin ini sesuai dengan pengalaman gue ya. Jadi gue bukan orang yang pro juga, maksudnya udah lama berkecimpung di dunia situ bukan juga. Ini barusan juga sih awal tahun ini gue mulai ambil langkah untuk membuat video-video wedding sinematik dan lumayan lah boleh mendapatkan uang jajan yang ya lumayan lah, dapat penghasilan tambahan sedikit. Jadi di era pandemik ini gue berusaha memanfaatin semua yang gue bisa, tentunya khususnya di bagian multimedia. Jadi gue coba job videografi, ada foto kecil-kecilan, bahkan sekarang yang lagi marak itu yang lagi banyaknya juga job tentang streaming, makanya banyak juga yang bertanya. Nah, nanti di video berikutnya gue akan bagiin kira-kira peralatan apa saja sih yang harus kita butuhkan untuk kita memulai job sebagai seorang streamer. Maksudnya streamer bukan streamer gaming ya. Oke, sekarang kita akan langsung saja membahas peralatan-peralatannya. Jadi buat kalian juga yang belum subscribe channel ini, silahkan dulu di subscribe channel ini. Oke, kita akan mulai peralatan yang pertama yang tentunya yang dibutuhkan untuk kita memulai job wedding videography. Tentunya yang kita butuhkan adalah kamera sendiri. Ya benar, kamera. Nanti gua akan bahas ya, kalau kalian penasaran kira-kira spesifikasi kamera seperti apa yang cocok untuk digunakan sebagai wedding videography. Nanti gua akan bahas di video berikutnya. Tapi gua saranin buat kalian menggunakan kamera yang resolusinya sudah menunjang 720p atau HD. Nah, dan FPS-nya 60 fps. Kenapa gua saranin kalian pakai yang 720p dan 60 fps sekurang-kurangnya? Karena gini guys, zaman sekarang tuh handphone udah canggih. Bahkan banyak orang yang menonton itu dari handphone dan langsung mirroring ke TV. Nah, kalau kalian menggunakan kamera yang 480p 60 fps, aduh, nanti gambarnya burik. Terus kalaupun kalian menggunakan kamera 720p tapi 30 fps ya itu bisa saja sih, tapi kalian kan gini, kalau kita mau bikin wedding sinematik, nah namanya sinematik itu identik dengan yang namanya slow mo. Nah, slow mo kalau dia 30 fps dan kalian turunin speednya, kalian turunin di atas 50%, gua jamin gambarnya itu rusak atau bisa dibilang gak enak lihatnya, patah-patah, tersendat-sendat. Maka dari itu yang kalian butuhkan sekurang-kurangnya kameranya memiliki resolusi 720 pixel atau HD dengan 60 fps. Nah, untuk sensor kameranya APS-C ataupun DSLR full frame ya itu terserah kalian ya, budget kalian seperti apa. Untuk mirrorless ataupun DSLR ya itu terserah kalian, tapi gua saranin bawa yang ya sesuai lah dengan keinginan kalian. Karena gini guys, di depan klien juga kadang-kadang, ini sesuai pengalaman gue ya, klien itu kadang-kadang lihat gear yang kita gunakan. Pernah kemarin gue pakai kamera kecil M50. Nah, kayak gini ini kan kamera gue M50 mirrorless tapi dengan lensa kit. Nah, klien itu bilang, wah kok kameranya seperti ini. Nah, tapi pada saat itu gue ganti lensanya dan pakai lensa tambahan. Nah, jadi kelihatan lebih proper. Nah, jadi kayak gitu. Mungkin kalau kalian yang penasaran, nanti gue bikin video selanjutnya ya khusus untuk kamera yang dibutuhkan buat job wedding videography, tapi entah DSLR ataupun mirrorless kira-kira seperti tadi yang kita harus gunakan. Nah, kalau gua pakai M50 dengan beberapa lensa tambahan. Oke, yang kedua tentunya kita membutuhkan, selain kamera kita juga membutuhkan lensa. Nah, kenapa gua harus kasih tahu kalian tuh butuh lensa tambahan? Kenapa? Karena kalau beli kamera biasanya kita dapat lensa kit. Lensa kit itu gue punya beberapa lensa. Nah, lensa kit itu seperti ini. Dia memang enak, bisa di-adjust, bisa diambil wide, bahkan bisa juga diambil tele makro. Tapi kekurangan dari lensa kit ini, dia karena mungkin dia mencakup semuanya, dia f-stopnya atau dia bukan diafragmanya cuma sampai 3,5 untuk apa ya, mirrorless Canon 1545 lensa kitnya, dia cuma sampai 3,5. Nah, biasanya kan orang itu lebih enak kalau mau lihat gambar yang kinian banget, yang sinematik, belakangnya ada blur-blurnya, ada bokeh-bokehnya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan bokeh-bokeh kayak gitu atau blur-blur kayak gitu? Kalian membutuhkan f-stop yang tinggi atau bukan yang lebar. F-stop yang rendah maksudnya, atau bukan yang lebar, diafragma yang sempit, depth of field yang sempit. Contohnya f2,8, f2, 1,8, 1,7, 1,4, 1,2, bahkan tergantung kalian yang mau gunakan seperti apa. Tapi gua saranin buat kalian sekurang-kurangnya cari lensa yang f-stopnya 2.8 biar kita bisa dapatkan gambar yang bokeh, bahkan juga kita bisa
ketika di kondisi low light kurang cahaya kita bisa memanfaatkan kemampuan dari lensa kita. Nah, gua pakai sejauh ini beberapa lensa ya, ini lensa kit, sering kadang juga gua pakai. Tapi ini di depan gua pakai lensa 24 mm f2.8. Ini lensa-lensa beberapanya udah gua review. Dan ada lensa maker 35 mm f1.7, ada juga mana itu ya? Nantilah. Ada juga 50 mm Canon f1.8 STM. Jadi kita bisa memilih beberapa lensa-lensa yang ini lensa-lensa yang murah meriah ya guys. Kalau kalian lihat lensa maker aja ini harganya cuma 700 ribuan. Ini lensa 24 mm cuman nggak sampai 2 juta. Lensa yang 50 mm juga nggak sampai 2 juta, 1 juta 3, 1 juta 400 atau 1 juta 500, gue juga lupa. Pokoknya ya usahain buat kalian yang pengen benar-benar mau memulai job wedding videography, usahain selain dapat kameranya kalian juga upgrade lensanya. Jadi biar lebih enak. Jadi walaupun kualitas kamera kalian agak sedikit low, tapi kalau punya lensa yang lumayan bagus, f-nya gede, itu enak kan, kita bisa lihat belakangnya ada blur-blur, kelihatan sinematik. Oke. Selain lensa yang kita butuhkan juga tentunya adalah baterai. Nah, ini masih di bagian kamera ya. Kita membutuhkan lebih dari 1 pieces baterai. Kenapa? Karena kalau cuma punya 1 baterai itu susah bro. Kita mau tangkap momen dan tiba-tiba baterainya low gimana? Bingung kan? Nah, gua saranin buat kalian sekurang-kurangnya membutuhkan atau menggunakan 2 pieces baterai. Sekurang-kurangnya kalau gua pakai 3. Ini 1 di sini, ini 2. Gua pakai 3. Jadi ketika ada momen yang udah habis baterai, gua langsung ganti baterai yang 1, gua langsung cas. Seperti itu terus menerus dan sejauh ini berjalan aman. Oke. Yang ketiga masih dengan kameranya, yang ketiga atau yang keempat. Pokoknya selanjutnya kita membutuhkan memori yang kita butuhkan tentunya nggak sembarangan memori ya, nanti gua bahas mungkin di video berikutnya. Memori khusus untuk videografi yang pastinya memori itu bukan memori, jangan cari yang merek-merek yang nggak terkenal. Artinya kita harus memilih memori yang sesuai untuk videonya. Kalau di memori itu nanti gua taruh gambarnya seperti ini, kira-kira seperti ini, ada tulisan 10-nya untuk speednya, dan speednya bisa kita ambil yang 90 Mbps megabyte per second sekurang-kurangnya. Nah, kalau gua pakai SanDisk Extreme Pro dan juga memori Sony apa itu ya, gua lupa juga ini yang lagi gua pakai ini. Sony yang Extreme, pokoknya yang boleh lah, yang bagus. Oke. Selanjutnya yang kita butuhkan selain dari bagian-bagian kamera tadi, untuk kita memulai job wedding videography yang kita membutuhkan adalah stabilizer. Nah, kenapa gua katakan harus memiliki stabilizer? Karena biar gambar kita kelihatan enak dilihat, smooth. Jadi gini guys, kalau kita hanya menggunakan handheld itu nggak apa-apa, bisa sih. Tapi kita harus menjamin sebaik mungkin kalau handheld kita ini bagus. Jadi ketika kita lagi movement kamera, kita lagi ngejar momen, dia itu nggak itu ya guys, nggak shaky. Artinya shakinya nggak terlalu terasa. Nah, kita membutuhkan stabilizer. Kalau gua punya beberapa stabilizer, ada ini, ada juga kita bisa menggunakan monopod. Ada juga ini gua belum review ya, ini gimbal. Ini dia VU. Nantilah kita review. Ini menurut gua ini gimbal mirrorless terbaik di tahun 2020. Menurut gua sih. Karena fiturnya keren banget dan kompatibel banget. Nah, ini dia VU G6X. Ini gimbal. Nah, buat kalian gua saranin ya, untuk memang benar-benar pengen terjun, nabunglah dikit biar bisa beli stabilizer yang murah meriah kayak ini VU G6X, harganya cuma 3 jutaan. Nggak sampai 4 juta. Ada juga Siun, tergantung kamera kalian lah. Kalau kalian pakai mirrorless, ambil aja yang, dan budgetnya dikit, ambil aja yang murah meriah. Nah, ini terus ada juga ya, ada Steadicam, mana itu, pokoknya ada beberapa lah. Nah, ini dia. Jadi kita membutuhkan juga yang namanya stabilizer. Oke. Nah, selanjutnya setelah stabilizer yang kita butuhkan, kita membutuhkan yang namanya mikrofon eksternal. Kenapa kita membutuhkan mikrofon eksternal? Karena kita mau capture momen ketika dia lagi ijab kabul. Contohnya ketika dia lagi, saya terima nikah dan kawinnya si A binti ini, atau saya terima ininya dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian menggunakan mikrofon internal dari kamera bawaan kalian, gue jamin suaranya pasti jelek. Kenapa? Karena noise-nya itu banyak. Muka, belakang, atas, bawah, kiri, kanan itu pasti ketangkap. Nah, kita perlu menggunakan mikrofon eksternal. Kalau gue pakai menggunakan mikrofon ini nggak tahu ya mereknya apa. Pokoknya ini dapatnya dari Handycam, tapi cukup worth it guys. Ini kita bisa atur desibelnya, bisa plus 10, bisa di 0, kita bisa atur, dan suaranya ini cukup bagus. Gua nggak tahu mereknya apa, pokoknya ini gua dapat aja dari Handycam. Dan ada juga Boya BM1. Nah, gua saranin buat kalian boleh pilih, kalau kalian bertanya mikrofon seperti apa yang cocok. Nah,
gua saranin ambil yang mikrofon wireless, clip on wireless yang tentunya memiliki 2 transmitter. Kenapa? Karena biar satu dipasangkan ke calon pengantin pria, yang satu dipasangkan ke pengantin wanita. Jadi dua-duanya mendapat suara yang benar-benar jelas, benar-benar bagus. Nah, kalau cara gua pakai itu double, guys. Gua pakai selain mikrofon ini ataupun Boya BM1 gua ambil suaranya langsung dari mixernya. Wow, keren kan? Jadi kita bisa dapat suara yang bagus hanya menggunakan kabel ya. Jadi gue nggak jelasinnya kabel output jacknya seperti apa. Gue udah banyak bahas soal sound. Gue menggunakan kabel dan gue ambil suaranya dari mixer, gue colok ke handphone. Jadi handphone gue bikin seperti audio recorder kayak mirip Zoom H1N, H1 atau Zoom H4, H4 Pro dan lain sebagainya. Dan gue dapat suara yang jernih langsung dari mixer. Jadi HP gue bikin sebagai audio recorder. Jadi itu tips buat kalian kalau kalian mau ikutin juga nggak apa-apa. Oke? Jadi semuanya itu udah ya. Jadi gua lihat bentar. Ini oh iya. Baterai, memori, lensa, mic eksternal dan ya kira-kira seperti itulah. Ini peralatan-peralatan yang paling pemula ya yang harus kita perlukan. Ini wajib banget kita harus seperti ini. Jadi untuk tambahan kecil-kecil kita bisa tambahkan mungkin lighting seperti ini. Lighting mini untuk dapat suasana yang mungkin lagi gelap atau lain sebagainya. Bahkan juga kita mungkin bisa tambahkan smoke, kita bisa tambahkan asap kan kayak jadi biar kalau kita lagi capture cincinnya ada asap-asap keluar, keren. Atau bisa kita tambahkan beli ND filter. Nanti mungkin minggu berikutnya gua review tentang ND filter yang murah meriah yang bisa kita pakai ketika kita lagi shoot di outdoor. Karena kan biasanya di outdoor itu kita mau atur exposure-nya susah banget, apalagi kita mau dapatkan depth of field yang sempit, gambar yang bokeh-bokeh. Jadi kita membutuhkan ND filter. Jadi kira-kira ya oke, sampai di sini. Oh iya, gua hampir lupa. Ini juga yang wajib kalian miliki. Ini. Nah, ketika kalian mau ngejob videografi, kalian wajib memiliki cleaning kit. Wow. Seperti ini. Kenapa gua katakan wajib memiliki cleaning kit? Karena kita tuh nggak tahu kondisi di luar. Jadi sewaktu-waktu kamera kita bisa kena debu, bisa kena apapun itu. Jadi sewaktu-waktu kita harus membersihkannya. Jadi kita pakai seperti ini atau ini, kita bisa membersihkan. Dan ini juga lapnya. Jadi sebelum kita memulai job wedding videografi, alangkah baiknya kita membersihkan juga dulu semua gear yang kita gunakan, entah itu kameranya ataupun lensanya ataupun stabilizer, mikrofon dan lain sebagainya. Oke? Yaps. Jadi kurang lebih sampai di sini video kali ini. Like jika suka, dislike jika tidak suka, kritik, saran, request, komentar dan lain sebagainya komen saja di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung gua lebih berkembang lagi membagikan video-video yang menarik buat kalian semua. Nanti di video berikutnya gua akan bahas mungkin salah satu juga dari job yang sering gua bikin sekarang. Kira-kira peralatan apakah yang harus kita gunakan untuk memulai bisnis sebagai seorang streamer. Kira-kira seperti itulah. Oke, sekian dari gue Valentino Tirayo, pamit undur. DM juga akun Instagram saya kalau ada yang bertanya. Dan yops, God bless you guys. Promosi. Indonesia, mantap.